Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kalkulus 1. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai fungsi, yaitu menentukan domain dan ring dari fungsi komposisi. Sebelum kita menentukan domain dan ring dari fungsi komposisi, kita harus tahu dulu definisi dari fungsi komposisi, di mana suatu fungsi dikatakan fungsi komposisi apabila fungsi tersebut melibatkan lebih dari satu fungsi, atau bisa juga didefinisikan sebagai berikut. Komposisi dari fungsi f(x) dan gx yaitu f bundaran gx sama dengan f gx. Ini adalah notasi dari fungsi bulatan kecil ini. Syarat yang harus dipenuhi agar f bundaran g itu ada atau terdefinisi adalah daerah hasil dari fungsi gx itu harus beririsan dengan daerah asal dari fungsi fx, dan irisan keduanya ini tidak boleh himpunan kosong. Di sini ada ilustrasi, kita punya 3 buah himpunan bilangan real. Ini himpunan bilangan real yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ketika himpunan bilangan real yang pertama kita petakan ke himpunan bilangan real yang kedua dengan bantuan fungsi gx. Kemudian himpunan bilangan real yang kedua kita petakan ke himpunan bilangan real yang ketiga dengan bantuan fungsi fx. Sementara yang dinamakan dengan f bundaran gx yaitu adalah pemetaan dari himpunan bilangan real yang pertama ini kita petakan ke himpunan bilangan real yang ketiga. Inilah yang dikatakan f bundaran gx. Jadi f bundaran gx itu adalah pemetaan dari himpunan bilangan real yang pertama ke himpunan bilangan real yang ketiga tanpa melewati himpunan bilangan real yang kedua. Kemudian dari gx ini kita nanti akan memperoleh yang namanya domain ya di sini. Jadi di himpunan bilangan real yang pertama ini yaitu kita akan memperoleh domain dari si fungsi gx. Di sini dinamakan dengan dg atau domain dari fungsi g. Kemudian domain dari fungsi g ini kita operasikan ke fungsi gx ya, sehingga nanti akan kita peroleh hasil di himpunan bilangan real yang kedua ya. Hasilnya itu adalah ring fungsi g atau dilambangkan dengan rg. Nah, jadi ketika kita mengoperasikan fungsi dg ke gx nanti akan menghasilkan rg ya, akan menghasilkan suatu nilai yaitu range dari fungsi g. Nah, nilai dari ring fungsi g ini ya, nilai dari ring g ini kemudian akan menjadi domain untuk fungsi fx. Nah, ini dia. Jadi ring fungsi g ini nanti akan menjadi atau sebagian nilai dari ring fungsi g ini nanti akan menjadi domain di himpunan bilangan real yang kedua. Nah, domain dari himpunan bilangan real yang kedua ini atau disebut juga dengan df ini nanti akan kita operasikan ke fungsi fx sehingga nanti akan diperoleh rings ya. Ini akan diperoleh ring dari fungsi fx. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa tadi syarat 2 buah fungsi dapat dikomposisikan apabila dia ada atau terdefinisi, dan range dari fungsi g itu harus beririsan dengan domain dari fungsi f dan dia tidak boleh himpunan kosong. Artinya apa? Artinya bahwa ada hasil dari g, jadi daerah hasil dari g yang harus kita teruskan atau yang bisa diteruskan ke fx ya, bisa diteruskan ke fx sehingga nanti akan ketemu nilai ring f. Nah, jika tidak ada daerah hasil dari fungsi gx yang kita teruskan ke fx, maka fungsi tersebut tidak bisa kita komposisikan. Tapi ketika ada fungsi atau ada hasil dari fungsi gx ini di sini, artinya irisannya ini yang bisa kita teruskan ke fx, maka ini bisa kita komposisikan atau bisa disebut juga f bundaran g ada dan dia terdefinisi. Oke, selanjutnya sifat dari fungsi komposisi
Yang pertama, fungsi komposisi itu tidak komutatif. Artinya apa? Artinya F bundaran G itu tidak sama dengan nilai G bundaran F. Kemudian fungsi komposisi ternyata dia asosiatif, di mana ketika F bundaran G nilainya kita komposisikan lagi dengan H akan sama dengan G yang kita komposisikan dengan H, hasilnya nanti akan kita komposisikan dengan F. Kemudian dia memiliki unsur identitas ya, di mana F bundaran I sama dengan I bundaran F nanti akan menghasilkan F. Kemudian lanjut domain dan ring untuk fungsi komposisi. Domain fungsi komposisi. Definisi untuk domain dari fungsi komposisi. Misalkan fungsi komposisi G bundaran F itu terdefinisi, maka daerah asalnya itu bisa kita tuliskan D G bundaran F sama dengan X, di mana X-nya anggota domain F dan Fx anggota dari domain G. Kemudian misalkan fungsi F bundaran G juga terdefinisi, maka daerah asalnya bisa kita tuliskan df bundaran G, di mana X itu merupakan anggota dari domain G dan Gx anggota dari domain F. Kemudian cara kita menentukan daerah asal untuk fungsi komposisi. Yang pertama, kita lihat dulu untuk menentukan daerah asal dari G bundaran F. Jadi kita misalkan dulu fungsi komposisi G bundaran F ini sebagai P, tapi dengan syarat ini harus terdefinisi ya. Kalau ini tidak terdefinisi, berarti tidak bisa kita komposisikan. Nah, misalkan ini G bundaran F-nya terdefinisi, maka fungsi komposisi G bundaran F ini bisa kita misalkan sebagai P, sehingga nanti daerah asal dari G bundaran F itu bisa dituliskan G bundaran F sama dengan X, di mana X-nya anggota irisan dari domain F dan domain P. Kemudian untuk menentukan daerah asal dari F bundaran G, sama halnya seperti menentukan daerah asal dari G bundaran F, di mana F bundaran G ini harus terdefinisi. Nah, ketika dia sudah terdefinisi, maka fungsi F bundaran G ini bisa kita misalkan dengan Q ya, sehingga Q sama dengan F bundaran Gx. Maka daerah asal dari F bundaran Gx yaitu D F bundaran Gx sama dengan X, di mana X-nya merupakan anggota irisan dari domain G dengan domain Q. Selanjutnya yaitu ring untuk fungsi komposisi. Untuk menentukan daerah hasil suatu fungsi atau bentuk komposisi fungsi yaitu dengan mensubstitusikan daerah asal yang terbentuk. Namun, kita juga harus tetap memperhatikan karakteristik masing-masing fungsinya. Semisal fungsi kuadrat, maka dia memiliki nilai maksimum atau nilai minimum tertentu. Sementara fungsi bentuk akar memiliki nilai fungsi yang selalu bernilai positif. Dan begitu juga untuk karakteristik fungsi-fungsi yang lainnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama, yaitu jika diketahui fungsi fx sama dengan 2x kurang 3 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat tambah 1, maka tentukan daerah asal untuk g bundaran fx, kemudian daerah hasil untuk g bundaran fx, kemudian daerah asal untuk f bundaran gx, dan daerah hasil untuk f bundaran gx. Baik, kita lihat dulu untuk daerah asal dari g bundaran fx. Nah, sebelum kita mencari daerah asal dari G bundaran Fx, kita harus menentukan dulu daerah asal untuk fungsi Fx dan untuk fungsi Gx. Nah, karena di sini fungsi Fx adalah fungsi polinomial, maka untuk menentukan domainnya yaitu X, di mana X anggota bilangan real. Kemudian untuk fungsi Gx, karena di sini juga polinomial, maka domainnya adalah X, di mana X juga anggota bilangan real. Nah, kenapa fungsi polinomial ini adalah domainnya X anggota bilangan real? Kalian bisa lihat video saya sebelumnya, yaitu mengenai menentukan domain dan ring untuk fungsi. Di sana sudah saya bahas mengapa fungsi polinomial itu domainnya adalah X anggota bilangan real, dan untuk fungsi-fungsi yang lainnya juga sudah saya bahas di sana. Selanjutnya,
G bundaran Fx ini kita misalkan sebagai P. Artinya G bundaran Fx kita akan memasukkan nilai Fx ini ke dalam nilai Gx, sehingga nanti nilai 2x kurang 3 ini akan kita masukkan ke dalam x kuadrat tambah 1. Jadi x kuadrat ini nanti akan kita ganti, jadi nilai x ini nanti akan kita ganti dengan 2x kurang 3 ya. Jadi 2x kurang 3 dikuadratkan tambah 1, maka nilainya akan menjadi 4x kuadrat kurang 12x tambah 10. Maka domain dari fungsi P yaitu karena ini fungsinya adalah fungsi polinomial yang terbentuk, maka domainnya adalah seluruh anggota bilangan real juga. Domain dari G bundaran F itu bisa kita tentukan dengan mencari irisan antara domain dari fungsi F dengan irisan domain dari fungsi P. Jadi kedua domain dari F dan dari P ini kita lihat irisannya ya. Yang pertama kita lihat dulu untuk domain dari fungsi F, di mana X-nya anggota bilangan real beririsan dengan domain P, X-nya anggota bilangan real. Artinya seluruh nilai X ini ada di domain F, dan seluruh nilai F itu juga ada di domain P. Ya, begitu juga kebalikannya. Jadi berapapun nilai domain di P pasti ada di F, dan berapapun nilai domain di F pasti ada di P. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa domain untuk fungsi G bundaran F pasti X-nya seluruh anggota bilangan real juga. Sehingga daerah asal untuk fungsi komposisi bisa kita tuliskan D G bundaran F sama dengan X, di mana X-nya anggota bilangan real. Kemudian untuk yang kedua yaitu daerah hasil fungsi komposisi G bundaran Fx. Oke, di sini telah kita peroleh bahwa tadi G bundaran Fx itu adalah 4x kuadrat dikurang 12x tambah 10. Maka Y sama dengan G bundaran Fx sama dengan 4x kuadrat kurang 12x tambah 10. Nah, ini kita faktorkan menjadi 4 dalam kurung x kurang 3/2 kuadrat tambah 1. Oke, sehingga Y sama dengan 4 dalam kurung X kurang 3/2 kuadrat ditambah 1. Ini nanti akan diperoleh nilai minimumnya. Di saat X-nya sama dengan 3/2, maka nilai Y-nya sama dengan 1. Jadi akan diperoleh nilai minimumnya saat X-nya sama dengan 3/2, nilai Y-nya sama dengan 1. Sehingga range-nya itu yaitu Y, di mana Y lebih dari sama dengan 1 anggota bilangan real. Selanjutnya daerah asal untuk fungsi komposisi F bundaran G. Yang pertama yaitu kita tentukan dulu domain dari fungsi Fx dan domain dari fungsi Fx dan domain dari fungsi Gx. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa domain dari fungsi Fx dan domain dari fungsi Gx itu adalah X anggota bilangan real dua-duanya ya. Maka di sini F bundaran Gx bisa kita misalkan sebagai Q. F bundaran Gx artinya kita memasukkan nilai fungsi Gx ke dalam fungsi Fx. Jadi memasukkan nilai fungsi ini ke dalam fungsi ini. X di sini nanti akan kita ganti dengan X kuadrat tambah 1. Maka hasilnya nanti akan menjadi 2 dikali X kuadrat tambah 1 dikurang 3. Hasilnya 2X kuadrat dikurang 1. Maka domain dari Q sama dengan 2x kuadrat dikurang 1 adalah karena fungsinya polinomial juga, maka di sini domainnya adalah x anggota bilangan real. Oke, sehingga domain dari F bundaran Gx yaitu irisan dari domain G dengan domain Q. Domain G itu adalah X anggota bilangan real, ini dia beririsan dengan domain Q yaitu X anggota bilangan real. Artinya setiap nilai X yang ada di G pasti ada di Q, dan setiap nilai Q yang ada di G setiap nilai Q yang ada di Q itu pasti ada juga di G. Artinya dia beririsan ya. Maka di sini bisa kita tuliskan domain dari F bundaran G yaitu X, di mana X anggota bilangan real. Sehingga daerah asal fungsi komposisi domain dari fungsi F bundaran G yaitu X, di mana X anggota bilangan real. Kemudian untuk daerah hasil dari fungsi komposisi F bundaran Gx
dimana telah kita peroleh bahwa f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1. Maka y sama dengan f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1. Maka di sini y sama dengan 2x kuadrat kurang 1 diperoleh nilai minimumnya, x sama dengan 0, dan y sama dengan min 1. Artinya saat x-nya sama dengan 0, nilai minimum, artinya nilai y yang terkecil, yaitu min 1. Sehingga bisa kita tuliskan R f bundaran gx sama dengan y, di mana y lebih dari sama dengan min 1 anggota bilangan real. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Jika diketahui fx sama dengan x kuadrat kurang 1 dan gx sama dengan akar x kurang 3, maka tentukan daerah asal untuk g bundaran fx, kemudian daerah hasil untuk g bundaran fx, kemudian daerah asal untuk f bundaran gx, dan daerah hasil untuk f bundaran gx. Kita lihat dulu untuk daerah asal g bundaran fx. Nah, ini caranya sama seperti contoh 1. Kita harus tentukan dulu domain untuk fungsi fx dan domain untuk fungsi gx. Karena fx ini adalah fungsi polinomial, maka domainnya adalah seluruh anggota bilangan real juga. Kemudian untuk fungsi gx, karena dia fungsinya fungsi mengandung akar, nah maka di sini bisa kita tentukan untuk fungsi yang mengandung akar, domainnya itu bisa kita tentukan dengan cara misal fx sama dengan akar fx. Maka untuk menentukan domainnya, fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Artinya fungsi yang di dalam akar harus kita buat lebih besar sama dengan 0. Karena di sini fungsi dalam akar adalah x kurang 3, maka x kurang 3 lebih besar sama dengan 0, sehingga x lebih besar sama dengan 3, ya. Maka domainnya adalah x lebih besar sama dengan 3. Kemudian kita misalkan g bundaran fx itu dengan p, artinya kita memasukkan nilai fungsi fx ke dalam fungsi gx, ya, sehingga nanti akan diperoleh akar x kuadrat dikurang 4. Maka di sini domain dari p sama dengan akar x kuadrat kurang 4, yaitu karena fungsinya mengandung akar, berarti selesaiannya itu untuk menentukan domainnya sama seperti ini, ya, dimana itu akar, berarti yang di dalam akar ini kita buat lebih besar sama dengan 0, sehingga x kuadrat kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan jadi x plus 2, x kurang 2 lebih besar sama dengan 0, maka x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2. Kemudian ini kita lakukan pengujian. Jadi kita lakukan pengujian, di sini min 2, di sini 2. Karena ini tandanya ada tanda sama dengan pertidaksamaannya, maka di sini bulat penuh. Kemudian kita mengambil nilai di antara min 2 dan 2, yaitu 0, kita substitusikan ke ini. Persamaan ini akan diperoleh nanti nilainya itu negatif, ya. Kemudian di sini yang lebih kecil dari min 2, kita ambil perwakilan titiknya itu min 3, kita substitusikan ke sini persamaan ini juga, maka nanti akan diperoleh nilainya itu positif. Kemudian yang lebih besar dari 2, kita ambil 3, kita substitusikan ke sini juga, akan diperoleh perwakilan dari titiknya itu hasilnya positif. Nah, karena yang diminta adalah daerah yang lebih besar dari sama dengan 0, berarti daerah yang memenuhi untuk domainnya itu adalah daerah yang bernilai positif atau yang bertanda positif. Sehingga di sini dp di mana x-nya kecil dari sama dengan min 2, ini, ya, atau x-nya lebih dari sama dengan 2. Maka domain dari g bundaran fx yaitu irisan dari domain f dengan domain p, ya. Irisan dari domain f dengan domain p. Karena domain f ini x anggota bilangan real beririsan dengan domain p, yaitu x kecil dari sama dengan min 2 atau x lebih dari sama dengan 2 anggota bilangan real, maka bisa kita simpulkan bahwa domain dari g bundaran f yaitu x kecil dari sama dengan min 2 atau x lebih dari sama dengan 2 anggota bilangan real. Oke, sehingga daerah asal untuk fungsi komposisi tersebut yaitu dg bundaran f, di mana x kecil dari sama dengan min 2 atau x lebih dari sama dengan 2 anggota bilangan real.
Selanjutnya daerah hasil untuk fungsi komposisi G bundaran F. Di sini telah kita peroleh bahwa G bundaran F itu adalah, ini nilainya akar X kuadrat kurang 4. Maka Y sama dengan G bundaran Fx sama dengan akar X kuadrat kurang 4. Sehingga di sini akan kita peroleh ketika nilai X-nya sama dengan min 2 atau nilai X-nya sama dengan 2, maka nilai Y yang terkecil yaitu 0 ya. Sehingga bisa kita tuliskan range untuk G bundaran F yaitu Y, di mana Y-nya lebih dari sama dengan 0 anggota bilangan real. Jadi ketika X sama dengan 2 kita substitusikan ke sini, maka akan kita peroleh Y-nya 0. Kemudian saat X-nya 2 kita substitusikan ke sini, maka akan kita peroleh nilai Y-nya juga 0. Selanjutnya daerah asal untuk fungsi komposisi F bundaran Gx. Sama halnya dengan mencari daerah asal dari fungsi komposisi G bundaran Fx, kita harus mencari dulu domain dari fungsi Fx dan domain dari fungsi Gx. Kita sudah tahu tadi bahwa domain dari fungsi Fx adalah X anggota bilangan real dan domain dari fungsi Gx adalah X lebih dari sama dengan 3 anggota bilangan real. Maka di sini langsung kita misalkan aja Q itu dengan F bundaran Gx, di mana di sini kita akan memasukkan nilai fungsi Gx ke dalam fungsi Fx ya. Sehingga di sini nanti akan kita peroleh nilainya yaitu X kurang 4. Maka domain dari Q sama dengan X kurang 4, karena fungsi Q ini adalah fungsi polinomial, maka di sini domainnya adalah X seluruh anggota bilangan real. Sehingga bisa kita tuliskan domain dari F bundaran Gx sama dengan domain dari fungsi G ini beririsan dengan domain dari fungsi Q. Ya, domain dari fungsi G beririsan dengan domain dari fungsi Q. Sehingga di sini domain untuk fungsi F bundaran G yaitu X, di mana X-nya lebih dari sama dengan 3 anggota bilangan real. Maka bisa kita tuliskan bahwa domain dari fungsi F bundaran G adalah X, di mana X-nya lebih dari sama dengan 3 anggota bilangan real. Kemudian untuk daerah hasil dari fungsi komposisi F bundaran Gx, di mana telah kita peroleh F bundaran Gx itu sama dengan X kurang 4. Ini dari sini ya. Sehingga di sini bisa kita tuliskan Y sama dengan F bundaran Gx sama dengan X kurang 4. Maka Y sama dengan X kurang 4 ini akan diperoleh nilai minimumnya saat X-nya 3, nilai minimumnya atau nilai Y terkecil yaitu min 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa range untuk F bundaran Gx itu sama dengan Y, di mana Y-nya lebih dari sama dengan min 1 anggota bilangan real. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.